Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Atria Eka Arfani, Prodi Administrasi Bisnis C, Institut Manajemen WIAT Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang arus edaran pendapatan, mata kuliah Business Environment dengan dosen pengempu Bapak C. Gunawan SEMM. Mari kita simak materinya. Materi yang pertama adalah aliran laba melingkar. Aliran pendapatan melingkar atau aliran melingkar adalah model ekonomi di mana pertukaran utama direpresentasikan sebagai aliran uang, barang, dan jasa dan lain-lain antara agen ekonomi. Aliran uang dan barang yang dipertukarkan dalam sirkuit tertutup sesuai nilainya tetapi berjalan dalam arah yang berlawanan. Materi yang kedua yaitu aliran dalam, penarikan dan injeksi. Aliran dalam. Perusahaan aliran dalam membayar uang ke rumah tangga berupa gaji dan upah, dividen mengenai saham, bunga dan sewa. Pembayaran ini sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu penarikan. Kebocoran berarti penarikan dari aliran. Ketika rumah tangga dan perusahaan menyimpan sebagian dari pendapatan mereka, itu merupakan kebocoran atau aliran. Yang selanjutnya yaitu injeksi. Injeksi berarti memasukkan pendapatan ke dalam arus. Ketika rumah tangga dan perusahaan meminjam tabungan, itu merupakan suntikan. Suntikan meningkatkan aliran pendapatan. Suntikan dapat berupa investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Selama kebocoran sama dengan suntikan, aliran pendapatan berputar terus tanpa batas. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara penarikan dan injeksi. Perekonomian akan tumbuh jika nilai suntikan lebih besar dari nilai penarikan, atau menyusut jika nilai penarikan lebih besar dari nilai suntikan. Dalam hubungan seperti ini, ada beberapa hubungan secara tidak langsung antara tabungan dan investasi melalui lembaga keuangan, antara perpajakan dan pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah, dan antara import dan ekspor melalui negara asing. Yang selanjutnya yaitu 4 ekonomi makro. Perekonomian 4 sektor adalah perekonomian yang terdiri atas 4 pelaku atau sektor ekonomi. Pelaku ekonomi sendiri dapat dipahami sebagai individu atau lembaga yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Interaksi perekonomian dari 4 sektor yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan internasional. Terdapat 4 tujuan ekonomi makro. Yang pertama, menjaga stabilitas kegiatan ekonomi. Stabilitas kegiatan ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, dan tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Pada umumnya, berbagai negara tidak dapat terus-menerus mencapai kesempatan dan penggunaan tenaga kerja penuh. Jika tujuan ini dapat tercapai, tujuan lain seperti stabilitas ekonomi akan tercapai. Yang ketiga, mengendalikan inflasi. Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang secara menyeluruh dan terjadi secara berkala. Jika kenaikan harga terjadi pada satu atau dua barang saja, hal itu tidak dapat disebut inflasi. Kondisi inflasi di suatu negara dapat menimbulkan akibat buruk dari segi kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi dapat disebabkan oleh ketidakstabilan politik yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Dan yang terakhir yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Terdapat 2 alasan yang menyebabkan suatu negara harus mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam jangka panjang, di antaranya untuk menyediakan kesempatan kerja kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua alasan tersebut merupakan pendorong utama pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat.